semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga tetap semangat, tetap sehat ya. Dan sekali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas soal yang mungkin luput dari banyak perhatian publik karena sedang hiruk pikuk bersoal persoalan cawapres, soal KPK, soal Menteri Pertanian yang dijadikan tersangka dan sebagainya. Tapi kemarin hari Selasa itu DPR baru saja meresmikan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan yang cukup mengejutkan di dalam undang-undang itu, di dalam pasal-pasalnya disebutkan bahwa ini memberikan peluang untuk ke TNI dan Polri itu masuk dalam jabatan-jabatan sipil, jabatan ASN, dan ini sebenarnya juga sudah berlangsung. Tetapi sekarang ada justifikasi dalam undang-undang, dan yang lebih mengagetkan lagi ternyata undang-undang itu juga mengatur bahwa pejabat sipil ASN itu juga bisa menduduki posisi-posisi di Polri dan TNI. Saya jujur aja agak sulit membayangkan ini. Mari kita diskusikan soal ini dengan analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makin bingung ya kita lihat negara kita ya, Bung Ginting. Ini lelucon politik menurut saya, Bung. Oh gitu ya. Lelucon. Oktober Mob gitu ya. Ya. Karena ini baik pemerintah maupun DPR semakin tidak paham apa itu sipil dan apa itu militer. Lalu tidak paham juga apa itu aparat sipil negara, aparat sipil pemerintah gitu. Alat negara atau alat pemerintah. Lembaga pemerintah atau lembaga negara. Kita tahu, Bung Hersu, bahwa militer dalam hal ini tentu dia aparatur negara. Begitu juga polisi, aparatur negara. Maka posisinya tidak boleh di pemerintahan, apapun alasan. Jadi ini sebenarnya berkelindan dengan usulan dari Mabes TNI waktu itu untuk menambah 8 kementerian dan lembaga yang bisa diduduki oleh TNI. Dari sebelumnya 10, tadinya malah cuma sekitar 6, 8, 10, sekarang 18, Bung Hersu. Nah, jadi ini berkelindan. Kan yang bisa dimasuki ada 18 ya sekarang. Pertama, Kementerian Pertahanan, kedua Kementerian Polhukam, kemudian Sekretaris Militer Kepresidenan, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, kemudian Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, kemudian juga Mahkamah Agung. Lalu ada usulan yang 8 itu baru-baru ini juga diusulkan, itu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, lalu ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada juga Staf Kepresidenan, kemudian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian juga Badan Nasional Pengamanan Perbatasan, serta Kejaksaan Agung. Lalu tambahan lagi adalah kementerian atau lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. Jadi menurut saya ini kesalahan dan kerancuan bahwa kita akan kembali lagi masuk ke era dui fungsi ABRI. Ya. Dalam pengertian militer mempunyai 2 fungsi, fungsi pertahanan keamanan negara dan fungsi sipil. Ini kekeliruan yang seharusnya segera dibenahi. Karena amanat reformasi 1998 kan juga mengamanatkan bahwa penghapusan dui fungsi ABRI. Nah, dengan cara-cara seperti ini, selain usulan tambahan 8 kementerian lembaga, kemudian juga undang-undang aparatur sipil negara membolehkan TNI Polri masuk ke wilayahnya, bahkan seperti Bung Hersu bilang, sipil juga boleh masuk ke wilayah TNI Polri. Ini makin rancu, ini lelucon politik yang harus diakhiri, Bung Hersu. Iya. Oke.
tadi Anda menggunakan dui fungsi ABRI ya, karena di sini TNI dan Polri gitu ya, walaupun sudah Iya, betul. tapi sekarang ini jadi artinya dengan undang-undang ASN ini nanti ya TNI dan Polri itu bisa menduduki posisi-posisi itu. Padahal sebenarnya Polri sendiri sekarang ini, kalau kita ngomong Polri ya, itu kan banyak kita melihat bahwa banyak juga yang sudah overload kan tugas kepolisian ini. Banyak sekali non apa keamanan itu ya kan, kalau polisi kan daripada keamanan ya, keamanan masyarakat dan sebagai kamtipmas lah begitu ya. Iya. Tapi kan banyak di Indonesia ini kan polisi kita juga sebenarnya tugasnya banyak banget, Bung Giting. Tugas-tugas administratif, misal Samsat, kemudian juga misalnya lalu lintas, segala macam itu kan masuk di kepolisian. Padahal kalau di negara-negara lain ya tugas polisi itu fokus masalah-masalah keamanan dan ketertiban masyarakat kan. Ya, betul. Jadi harus dibedakan ini. Kementerian itu alat pemerintah. Ya. Kementerian itu alat pemerintah. Karena itu TNI dan Polri tidak boleh masuk dalam kementerian. Termasuk di Kementerian Pertahanan, Bung. Harusnya ya? Harusnya nggak boleh. Kalau namanya Kementerian Pertahanan, namanya kementerian, itu alat pemerintah. TNI Polri bukan alat pemerintah, tapi alat negara. Jadi kalau mau masuk di kementerian atau lembaga pemerintahan, itu wajib hukumnya pensiun. Pensiun dini atau alih status begitu. Bukan lagi militer, bukan lagi polisi, tapi dia menjadi sipil negara. Kecuali Bung Hersu adalah lembaga-lembaga negara. Misalnya Sandi Negara, Badan Intelijen Negara. Kalau pakai kata negara boleh, tapi kalau kata kementerian tidak boleh. Kementerian itu alat pemerintah. Ini supaya tidak rancu. Jadi kecuali misalnya pertahanan, lembaga pertahanan keamanan negara, boleh itu. Lembaga sandi negara atau badan siber sandi negara boleh, badan intelijen negara. Jadi kalau pakai kata negara, maka TNI, Polri, dan sipil boleh masuk di situ karena dia alat negara. Tapi kalau di dalam pemerintahan tidak boleh. Jadi harus itu pensiun. Nggak ada alasan misalnya ya karena membutuhkan. Loh, mereka bisa kemudian pensiun dini. Pilihannya begitu. Ketika kemudian di Kementerian Pertahanan, aneh bagi saya ada misalnya Irjen Kementerian Pertahanan, kemudian Sekjen itu juga harus militer. Tidak, bisa sipil gitu. Karena itu pemerintahan, alatnya presiden, alat pemerintah. Presiden dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan, bukan kepala negara. Sama harus dibedakan. Sekretaris negara, sekretaris kabinet. Sekretaris kabinet adalah pemerintah. Tapi sekretaris negara, alat negara. Maka ada misalnya rapat negara, maka Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan itu boleh. Kemudian juga misalnya Mahkamah Agung itu kan negara, bukan pemerintah, boleh. Kejaksaan juga seperti itu, karena fungsinya yudikatif power, bukan eksekutif power. Kalau di DPR adalah legislatif ya, jadi dia legislatif power. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau sipil boleh menduduki jabatan TNI Polri, itu juga ngaco gitu. Sangat ngaco. Iya. Karena begini, silahkan masuk kalau sudah mengikuti wajib militer. Wajib militer di negara manapun rata-rata sekitar 2 tahun. Nah, kemudian setelah selesai wajib militer, maka ditawarkan apakah mau lanjut dinas militer atau kembali ke sipil. Tapi kalau ada panggilan negara, misalnya perang seperti Malvinas waktu itu, Bung Hersu, itu juga keluarga kerajaan Inggris kembali lagi masuk ke militer, dikirim. Nah, itu fungsinya wajib militer. Dan itu kan sebenarnya ada di dalam undang-undang kita. Setiap warga negara berhak ikut wajib bela negara. Nah, itu yang harus dimainkan. Jadi menurut saya kekeliruan dan fatal sekali kalau kemudian TNI dan Polri kembali lagi masuk ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Kalau mau masuk,
ya sudah harus pensiun. Sama juga dengan menjadi pejabat gubernur, wali kota, bupati, mereka harus pensiun, gitu loh. Ya, Kalau nggak mau, ya jangan. ya, oke. Pilihannya juga kalau mau di Kementerian Pertahanan, dia harus pensiun, Hmm. bukan kemudian dia lanjut sebagai militer. Tidak ada tuh Bung di negara manapun. Ini yang Ya, kekeliruan yang harus kita benahi. ya. Bahayanya apa, Bung Ginting, dengan lahirnya Undang-Undang ASN ini yang memberi justifikasi terhadap keberadaan dari TNI Polri di lembaga-lembaga pemerintah tadi itu? Bahayanya dia nggak ngerti fungsi tentang militer itu sendiri, sipil tapi tidak mengerti militer. Militer itu adalah orang yang disumpah untuk berani mati. Tugasnya itu adalah untuk tugas negara. Nah, sipil kan tidak seperti itu. Hmm. Nah, bagaimana mungkin kemudian uh, sipil kemudian menduduki jabatan di lembaga-lembaga militer, dan ini akan rancu, penghormatannya aja nggak tahu bagaimana kemudian kewajiban-kewajibannya ketika harus menghadapi peperangan. Itu boleh saja nanti kalau sudah ada wajib militer. Hmm. Kita kan selama ini selalu saja ada pro dan kontra terhadap usulan wajib militer. Padahal itu panggilan konstitusi. Dan Hmm. sampai sekarang tidak ada. Hanya komcat, komponen cadangan. Hmm. Itu juga aneh menurut saya. Tanggung gitu loh. Kenapa tidak dilakukan saja wajib militer? Nah, ini menurut saya yang harus dibenahi. Mereka kan harus tahu kalau di institusi militer bagaimana disiplinnya, bagaimana kemudian dia tahu alat utama sistem senjata, alat perangnya. Mereka menjadi bagian dari kombatan gitu. Nah, ini kan tidak gitu. Mereka tidak tahu kombatan dan non kombatan. Sama dengan kepolisian, Bung Hersu, dalam peperangan itu tidak boleh ditembak, itu nggak boleh karena non kombatan. Ya. Kita juga tidak rancu posisi BRIMOB di mana, itu adalah semi kombatan gitu. Ya. Makanya seperti BRIMOB harusnya masuk di dalam eh, tengah-tengah posisinya. Dia di alat negara, makanya harusnya ada apa, hankam negara begitu ya, bukan kemudian kementerian. Dia harus masuk di situ. Dia agak terpisah dengan kepolisian, Bung, karena dia separuhnya militer juga, dan mereka bisa dibunuh dalam sebuah pertempuran atau peperangan. Polisi biasa tidak. Nah, kita harusnya bisa membedakan itu, Bung. Ya, nah ini kira apa motivasinya ya? Kan ini memang sudah cukup lama lah keinginan-keinginan dari TNI Polri itu untuk bisa masuk ke lembaga-lembaga pemerintahan begitu ya. Dan selama ini kan terhalang karena tidak adanya undang-undang itu tadi. Dan sekarang ada payung hukumnya undang-undang gitu. Dan tapi yang bikin kaget juga kita kemudian justru malah sebaliknya juga begitu. Dan walaupun saya kira nanti pada prakteknya akan lebih banyak TNI Polri di lembaga sipil, di lembaga pemerintah ketimbang sipil yang kemudian menduduki posisi TNI. Saya kira hampir hampir dibilang mustahil terjadi itu gitu ya, Bung Ginting ya. Ya, ini menurut saya setback ke era Orde Lama dan Orde Baru, Bung Heru. Jadi Hmm. kerancuan-kerancuan ini kita ulangi. Sejarah kelam kita ulangi. Nantinya kita tahu seperti mulai tahun 1980-an, itu hampir misalnya gubernur di Pulau Jawa itu dipimpin oleh militer. Hmm. Begitu juga kemudian di wali kota bupati. Nah, kalau ini yang terjadi dominasi militer, kita setback menjadi ademokratis gitu. Kita tahu bahwa di era Presiden Jokowi juga indeks demokrasi kita turun, Bung Hersu, selama 14 tahun. Itu terburuk dalam sejarah reformasi. Dengan cara-cara begini, bahwa militer mau comeback lagi menjadi dua fungsi ABRI, baik TNI maupun Polri, ini kita seperti mengulang sejarah lama. Ini tidak boleh. Kita pelan-pelan kita menuju ke negara otoritarian, di mana kemudian militer dan kepolisian dianggap anak emas yang bisa melakukan apa saja, dan seolah-olah sipil ini adalah warga negara kelas 2. Ini kita tidak bisa lagi. Kita tahu, Bung Hersu, dulu
kalau mau jadi pejabat dan segala macam masuk akabri, nah, gitu kan? Bukan masuk perguruan tinggi umum karena bisa menjadi wali kota dan lain-lain. Nah, kita enggak. Sekarang kita sudah benahi, tapi beberapa kita lihat ada pelanggaran-pelanggaran konstitusi juga sebenarnya ketika TNI dan Polri aktif, kemudian diplot menjadi pejabat bupati dan gubernur. Jadi dalam waktu singkat sehari baru kemudian dipensiunkan atau bahkan beberapa tidak ya seperti misalnya Komjen Iwan Bule Bung, nah itu juga kan bagaimana kemudian dikembalikan beberapa Pada juga waktu sama jadi dengan Jawa Barat ya, dia sempat menjabat pejabat gubernur Jawa Barat waktu itu ya. ya Gubernur Jawa Barat itu kan nggak bisa. Kemudian sama dengan kasus Firly begini kan, Komjen Firly masuk KPK, jadi polisi aktif sampai pensiun. Kalau mau masuk lembaga itu mestinya pensiun, Bung Hersu, bukan kemudian menjadi polisi aktif atau militer aktif. Kita juga tahu misalnya kemarin kasus Badan SAR nasional itu juga salah, harusnya Badan SAR negara. Kalau nasional fungsi pemerintah nggak boleh diduduki oleh TNI Polri. Jadi penamaannya aja salah, Bung. Harusnya seperti Badan Intelijen Negara udah betul, Badan Siber Sandi Negara itu udah betul, Badan Nasional Anti Narkotika Nasional itu lain. Badan Nasional harusnya diganti jadi Badan Negara di mana TNI Polri boleh masuk karena fungsinya sebagai aparatur negara, bukan aparatur pemerintah. Jadi presiden bisa menggunakan itu. Nah, ini kekeliruan yang menurut saya kita kembali menuju kepada negara ademokratis atau pelan-pelan menuju ke negara otoritarian lagi, Bung Hers. Iya, 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 iya. Oke, tetapi kan ini sekarang sudah jadi undang-undang, begitu ya. Dan saya kira dengan undang-undang itu kan mereka punya payung hukum yang kuat begitu. Apa yang Anda baca ini sebenarnya targetnya dari lahirnya undang-undang ini? Iya, jadi targetnya adalah bagaimana alat negara ini menjadi alat pemerintah sehingga kemudian presiden atau kepala negara bisa memanfaatkan mereka untuk program-program pemerintah. Itu tidak boleh. Misalnya kayak Indonesia Maju itu program pemerintah bukan program negara gitu. Sama dengan kemarin tema tema HUT TNI juga mendukung Indonesia Maju. Oke, kalau membantu nggak apa-apa. Membantu suksesnya pemerintah boleh sebagai alat negara. Tapi dia bukan alat pemerintah yang ikut dalam kancah itu. Nah, ini kita lihat bahwa kerancuan-kerancuan ini harus di stop, kemudian juga uh, uh, ini kesempatan sebenarnya bagi uh, para pakar hukum tata negara, pakar hukum ilmu politik mengembalikan kekeliruan-kekeliruan ini seperti amanat reformasi 1998 bahwa banyak kekeliruan-kekeliruan seperti misalnya bagaimana Orde Baru memperbaiki Orde Lama, Orde Reformasi memperbaiki Orde Baru. Kemudian perubahan-perubahan itu kan harus ditindaklanjuti. Yang baik silakan dilanjutkan, yang kurang maka diperbaiki. Kenapa kemudian kekurangan-kekurangan itu kita gunakan kembali? Gitu? Ini yang seharusnya kita fokus lagi bahwa Mahkamah Konstitusi juga harus paham perbedaan sipil dan perbedaan militer, perbedaan pemerintah dan juga negara, alat pemerintah. Harus kembali lagi bahwa TNI Polri tidak boleh menduduki posisi kementerian di mana itu sebagai alat pemerintah. Dia hanya boleh masuk di alat negara. Jadi silahkan saja ada beberapa lembaga yang boleh, tapi kemudian kalau mau masuk pemerintahan dan juga menjadi posisi kepala pemerintahan daerah, itu wajib hukumnya pensiun begitu. Ya. Kalau kemudian ke pemerintahan, maka pensiun dini atau alih status dengan mempertimbangkan kemudian sumber daya manusia di kementerian itu jangan seolah-olah TNI Polri lebih baik kemudian bisa menduduki dan itu Semua kan posisi artinya ya. mematikan karir
aparat pemerintah yang lain, begitu Bung Hersu. Ya, ya, dan menjadi warga negara kelas 1 seperti Anda sebut tadi ya. Ya, betul. Oke. Nah, kalau TNI dan Polri menduduki posisi-posisi sipil, kan itu kita sudah bisa membayangkan, sudah ada contohnya yang sudah terjadi sekian lama begitu ya, Bung Ginting ya. Tapi kemudian yang saya sampai nggak habis pikir, kemudian kalau sebaliknya, kemudian aparatur sipil negara juga bisa menduduki posisi di militer dan Polri, apakah ini cuman ini sebuah hal yang sangat serius atau cuman sekedar enggak kok, ini ternyata kan kita bukan berarti TNI dan Polri mendominasi, karena sipil juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi saya sulit membayangkan misalnya ada seorang Pangdam yang diisi dari sipil gitu, atau Panglima TNI dari sipil kan gitu. Nah, ini juga kan kita tahu Bung Hersu bahwa tidak semua posisi bisa diduduki oleh orang sama di lembaga manapun. Harus sesuai dengan meritokrasi. Betul. Bagaimana mau jadi meritokrasi kalau kemudian mereka tidak paham fungsi-fungsi ini? Taruhlah mereka di lembaga militer, diduduki posisi apa? Oke, kan ada yang disebut PNS, pegawai negeri sipil di lingkungan Mabes atau Ya. di kepolisian juga gitu, baik Mabes TNI, Mabes Angkatan dan kepolisian. Itu boleh. Fungsinya adalah fungsi-fungsi administratif yang membantu, yang bukan bagian dari fungsi pertempuran. Nah, itu boleh. Tapi kalau kemudian boleh menduduki jabatan yang menjadi masalah, jabatan apa itu kan tidak terungkap, Bung Hersu, dalam undang-undang yang diungkap ini. Apakah kemudian boleh menduduki jabatan eselon 1, eselon 2 militer yang seperti apa, itu kan tidak tercantum dalam undang-undang seperti itu. Jadi undang-undang ini masih banci dan harus dipertanyakan kembali. Esensinya apa? Fungsinya apa? Kemudian manfaatnya apa? Daya gunanya apa? Kalau kemudian tidak punya kegunaan, untuk apa dipaksakan dengan alasan demi keadilan, karena militer dan polisi boleh menduduki posisi di sipil, maka sipil juga boleh. Nah, itu ngaco namanya, Bung Hersu. Makanya saya bilang ini lelucon politik di Oktober ini, Bung Hersu. Oke, baik, Bung Ginting. Terima kasih banyak ya, Bung Ginting. Baik, makasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.